Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus dari kekekalan masa lampau sampai pada kekekalan yang akan datang. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lupulalang, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari tahun 2022. Mari kita minta pimpinan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan Roh Kudus untuk kami membaca dan menyampaikan firman Allah, dan kami juga sebagai pendengar membutuhkan penerangan Roh Kudus untuk kami dapat mendengar dengan baik, dan kami semua membutuhkan Roh Kudus untuk kami dapat menerapkan firman Allah ini. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 16 bagian B, yang berbunyi begini: Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Demikian firman Allah yang berbahagia kita yang membaca, mendengar, memelihara serta melakukan firman Allah. Firman Tuhan atau tema pada hari ini adalah cinta itu adalah kekuatan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, di dalam Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-7 mengatakan begini: cinta itu begitu kuat, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Kidung Agung menjelaskan bahwa cinta itu kuat sekali, seperti sungai-sungai yang tak dapat menghanyutkannya. Sungai yang luar biasa derasnya, tetap cinta lebih kuat daripada aliran sungai dalam air. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Santo Don Bosco sangat mencintai orang muda, begitu kuat sampai dia bisa mengumpulkan 1000 orang muda untuk disekolahkan. Mengapa? Karena waktu kecil Santo Don Bosco dilarang bersekolah karena alasan ekonomi. Ia harus bekerja di ladang, membantu orang tuanya sebagai petani. Tapi syukurlah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, satu ketika dia bertemu dengan seorang imam yang sudah lanjut usia. Lalu imam itu mengambil Santo Don Bosco dari keluarganya dan mendidik dia untuk disekolahkan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, peristiwa ini membuat atau membuka pintu baginya untuk mengenyam pendidikan yang baik, yang berkualitas, dan menjadi berkat bagi banyak orang muda yang lainnya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena setelah ia menjadi imam, hatinya dikuasai oleh cinta terhadap orang muda itu. Santo Don Bosco membuka sekolah dan panti asuhan untuk mengumpulkan orang-orang muda, dan dia mendidik orang-orang muda itu di dalam sekolah yang berkualitas, sekolah yang terbaik pada waktu itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, orang bilang love is power. Cinta itu sebuah kekuatan yang luar biasa, dan Allah adalah kasih, seperti yang dikatakan oleh 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-16b. Allah adalah kasih. Tak kala Yesus tidur, angin tofan mengamuk dan menghantam kapal di mana para rasul berada. Angin tofan itu benar-benar menakutkan. Tapi syukurlah para murid-murid berani membangunkan Yesus dan mendesak untuk Yesus bertindak. Lalu mereka berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Lalu Yesus bangun dan Yesus menghardik tofan itu dan mengatakan, "Diam, tenanglah." Alam pun taat kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Karena Yesus Kristus, Allah pencipta alam semesta itu,
Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam cinta dan kepercayaan, kekuatan dan jalan keluar selalu ada. Seorang suami yang mencintai istri anak-anaknya selalu mempunyai semangat dan sukacita untuk mencari nafkah bagi istri dan anak-anaknya. Orang Kristen yang mencintai Allah ringan untuk membantu sesama. Dia mau bergotong royong. Itu pun dijelaskan dalam Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah satu sama yang lain. Selalu rindu berdoa dan mau berkorban untuk orang lain. Itulah cinta. Kalau kita mencintai Allah, kalau kita mencintai Kristus, kita pasti rela berkorban. Marilah kita terus-menerus mencintai Kristus dan mencintai sesama kita, supaya kita diberkati oleh Tuhan Yesus, supaya kita disertai oleh Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah lebih dahulu mencintai kami. Karena cinta itu adalah kekuatan yang luar biasa, yang Allah sudah karuniakan kepada kami sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Kristus. Biarlah kami mencintai Allah dan juga mencintai sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami terus mendoakan untuk bangsa dan negara kami, supaya COVID-19 ini dapat dimatikan mata rantainya, sehingga tidak berkembang luas sampai ke berbagai-bagai daerah. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pemerintah yang ada di pusat sampai daerah, dari presiden dan wakil presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, dan juga lurah, RW-RT-nya. Tuhan memberkati semuanya, dan semuanya bergotong royong untuk mematikan mata rantai virus corona ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kami, dengarlah doa kami, dalam kasih dan pengampunan Kristus, Gembala kami yang sangat baik, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terpujilah Kristus, sampai kita jumpa di kesempatan yang lain.